kemarin baik mohon Sinta Bahir sudah hadir pada saat persidangan, namun si tergugatnya yaitu Andi tidak dapat hadir. Lalu kemudian majelis hakim menyarankan bahwa kepada tergugat agar dibuat untuk surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa yang dimana kuasa hukumnya mewakili prinsipal untuk melakukan mediasi. Karena sudah sampai 2 kali pemanggilan, tergugat tersebut tidak datang pada saat itu. Alasannya apa Bang tidak datang pada saat itu? Di persidangan disampaikan alasannya adalah kuasa hukumnya menyampaikan tergugat mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi ada hal-hal lain tidak bisa sampai untuk hadir persidangan, makanya diambillah jalan tengah sama majelis hakim, disuruh kepada pengacaranya agar dibuat kuasa istimewa. Dan sudah dilakukan. Nanti hari Selasa lagi akan dilaksanakan. Walaupun misalnya tidak terjadi lagi Bang, berarti tidak ada mediasi atau gimana atau lagi? Ya, artinya tentunya kalau besok tanggal 8 Agustus Terakhir ya Bang? ya, di mana terakhir pihak majelis hakim memberikan kesempatan untuk mediasi, dan lagi-lagi pihak daripada suaminya, karena saya bilang suami karena masih suami daripada klien kami Sinta Bahir tidak datang, artinya satu sudah pasti dia tidak menganggap bahwa ini tuh hal yang penting. Ini kan panggilannya panggilan resmi, layak dan patut, dan orangnya tidak berhalangan. Artinya bukan sedang ada tugas di luar negeri, ya, atau menuntut ilmu di luar negeri, atau dia sedang tidak ada di dalam penjara. Artinya orangnya bisa. Kalau alasan profesi pengusaha sibuk, justru kan kita tuh orangnya harusnya kalau pengusaha itu komitmen, ya, apalagi dipanggil oleh hukum, oleh majelis, pengadilan, kenapa nggak datang? Itu yang kemarin saya juga sangat pertanyakan kepada kuasa hukumnya, klienmu mana? Apa kamu nggak sampaikan bahwa ini wajib hukumnya, wajib hadir? Ya, sekarang kita bisa sama-sama melihat dan menilai. Kalau sudah dipanggil ya oleh pengadilan, majelis hakim, dan diwajibkan hadir, tidak hadir, kita lihat besok tanggal 8 Agustus. Kalau juga tidak hadir, paling tidak kita sudah bisa sama-sama menyimpulkan ada apa, kenapa. Artinya gini, kalau memang tidak hadir lagi, artinya berarti dianggap bahwa proses mediasi itu berarti gagal. Artinya di sini pengadilan agama lagi-lagi mempunyai kewajiban untuk memanggil para pihak untuk dicoba dimediasikan, gitu. Karena itu ada diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung juga. Jadi sebelum adanya putusan, sebelum masuk dalam pokok perkara memang wajib sebenarnya. Nah, yang dikatakan bahwa surat kuasa istimewa sebenarnya itu ketika memang seseorang itu ada di luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia atau ke dalam negeri. Satu mungkin sedang menjalani artinya menuntut ilmu. Terus ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan di luar negeri. Terus yang ketiga, mungkin ya tadi yang dikatakan juga rekan kami Pak Sunan Kalijaga bahwa mungkin lagi sedang menjalani masa hukuman, itu bisa dengan namanya surat kuasa istimewa. Artinya di sini mau segenting apapun itu, kalau memang sudah panggilan pengadilan sebenarnya harusnya hadir. Ya, makanya jangan sampai arti gini, kami juga jangan sampai dianggap bahwa persidangan ini adalah persidangan yang mulia ini jangan sampai diabaikan sebenarnya. Karena apa? Jangankan orang sipil, presiden aja apabila dipanggil oleh pengadilan itu wajib hadir, gitu. Diperhatikan di setiap pengadilan itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden, ada burung garuda. Karena apa? Karena pengadilan itu yang mulia, peradilan itu mulia, tidak orang itu semua sama di mata hukum.
Jadi harusnya itu sangat dihormati sekali panggilan dari persidangan itu. Coba diperhatikan di ruang persidangan itu tidak ada foto-foto itu. Jadi kalau seorang presiden saja wajib hadir. Wajib. Kalau prestek nggak ada. Kalau prestek nggak. Karena apa? Karena ada kuasa hukum. Kan ada kuasa hukum. Yang di sini saya katakan tadi bukan terkait masalah presteknya. Mediasinya gagal dianggap. Karena kewajiban pengadilan adalah yaitu dimediasikan terlebih dahulu, itu wajib. Nah itu momen sebenarnya. Kenapa momen di mediasi itu saya bilang momen? Satu, momen rumah tangga itu rujuk kembali. Kedua, momen mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan. Artinya rumah tangganya mungkin pisah, tapi ada hal-hal perjanjian di luar dari rumah tangga itu yang memang diselesaikan secara baik-baik, ya itu momennya. Itu. Kalau untuk perstek kecuali memang sama sekali tidak hadir kuasa hukum maupun prinsipalnya tidak hadir, mungkin itu bisa perstek. Kabarnya ada rencana mau melaporkan ke kepolisian Bang karena kasus kecelakaan yang terjadi juga. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku kuasa hukum dari Sinta Bahdir, bahwa kami mendapatkan aduan dari klien kami bahwa ya, suaminya itu melakukan ya atau diduga melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan pelanggaran pidana. Ya, di mana istrinya atau klien kami ini sudah sangat merasa ketakutan, tidak nyaman, ya. Bahkan tidak sekali dua kali sama saya nangis karena merasa ketakutan dan tidak nyaman. Perlu saya kasih peringatan ya kepada suami dari klien kami ini, bahwa tolong selama proses hukum berjalan, ya, proses peradilan berjalan, jangan saling mengganggu, ya. Alangkah lebih baiknya saudara itu datang ke pengadilan, bukan datang terus ke rumah klien kami, sehingga klien kami merasa tidak nyaman, ya, merasa terganggu, merasa ketakutan, dan juga perlu kami peringatkan, ya, kami itu sudah pegang alat-alat bukti yang bisa kapanpun kami melaporkan secara dugaan pidana. Ada beberapa pasal yang kami sudah siapkan ketika memang ya pihak suami daripada klien kami ini tidak mau berhenti atau terus-terusan membuat klien kami merasa tidak nyaman atau merasa ketakutan atau dibilang bisa seperti diteror, ya. Nah ini harus kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa tolong di stop, ya. Jangan sampai nanti istrimu atau klien kami berubah pikiran sehingga bisa melaporkan apa saja yang bisa dilaporkan. Kabarnya ada unsur pelecehan Bang. Kalau unsur-unsur dugaan KDRT itu ada, ya. Jadi tolong saudara tanyakan ke kuasa hukumnya bahwa di dalam rumah tangga, ya, itu tidak bisa kita bicara kamu masih istri saya, hak saya untuk begini begitu itu nggak bisa. Kalau si istri merasa ketakutan, merasa terancam, merasa terpaksa, maka akan berlaku undang-undang KDRT, ya. Jadi Anda tuh tolonglah gitu, kan sudah punya kuasa hukum, coba ditanya, kalau saya melakukan ini gimana Pak pengacara, apa boleh apa tidak. Jangan Anda melakukan atau berbuat sesuatu dengan berpikir saya masih suami kamu, ya. Apa perlu kami buktikan, ya, berapa banyak seorang suami daripada klien kami yang kami penjarakan. Jangan tantang gitu, ya. Kalau mau lihat pun putusannya ada bahwa klien daripada klien kami yang menjadi korban, ya, suaminya kami penjarakan, tentunya dengan unsur atau pasal-pasal pidana. Jadi suaminya Sinta Bahdir dalam proses karena dia masih datang ke rumah dan masih meminta jatah. Jadi suami gitu Bang.
kan si Iya, pokoknya tidak intinya gini, apa yang dilakukan nanti kalau perlu saya perdengarkan bagaimana seorang Sinta nangis, ketakutan, ya sudah tidak nyaman. Ini kan saya bilang ya nggak bisa dibiarkan, ya. Toh dia juga kan punya kuasa hukum, harusnya kuasa hukum juga bisa menasehati. Namanya penasehat hukum, harus bisa menasehati kliennya. Jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Nanti bisa dilaporin pidana. intimidasi dan teror itu Ada ancaman Ya, pembunuhan, Kang? nanti itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Sinta besok hari Selasa di Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 8. Ya, saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan. Saya berkapasitas sebagai kuasa hukum hanya memperingatkan secara tegas dan keras. Izin boleh mendengarkan voice note-nya, Bang? Tadi sempat kita sekilas mendengar Eh, seperti terancam dan Siapa? menangis tersentuh. Bill, Jim,